kita ibadah teruna online lagi ya? Gak apa-apa. Yang penting kalau kita sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini, maka Allah pun hadir bagi kita. Nah, sebelum kita mau memulai dan membaca Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah PT pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memanggil kami untuk boleh mengikuti ibadah teruna melalui virtual ini. Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir memberikan hikmat pengertian kepada kami, sehingga kami boleh mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau membaca Alkitab dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. 4 ayat aja. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kak Lia akan bacakan, adik-adik juga bisa buka Alkitab dan baca bersama-sama. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini bagus banget ya, tentang hal pengabulan doa. Dan ayat favorit Kak Lia di sini adalah ayat yang ke-11. Kita bareng-bareng baca. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh, jadi Bapa itu akan selalu memberikan yang baik kepada kita. Nah, untuk membantu kita lebih memahami isi pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kesaksian atau kisah nyata yang menginspirasi sebuah lagu. Adik-adik pernah dengar nggak judul lagu Christ is Enough, bandnya Hillsong, yang liriknya kayak gini kira-kira ya. Ting. Lagunya adik-adik bisa dengerin, cari di YouTube karena itu lagunya bagus banget, liriknya juga nadanya itu bagus banget. Nah, kita akan belajar dari cerita seorang keluarga di India yang memilih Yesus dan tidak kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi, pada tahun 1830-an itu ada para misionaris dari negara Wales. Negara Wales itu adalah bagian negara dari pemerintahan United Kingdom. Nah, jadi pada saat itu mereka datang ke India, khususnya di daerah Assam, untuk menyebarkan kekristenan. Nah, tapi pada saat itu India atau Assam itu tuh mereka masih primitif banget. Masih yang namanya berburu kepala orang untuk dijadikan pajangan. Kemudian mereka juga menganut animisme, jadi kepercayaan bahwa benda mati ataupun hewan kayak gunung, pohon, gua, batu kayak gitu, itu punya roh. Jadi mereka menyembah kayak gitu. Nah, misionaris ini akhirnya ditolak di Assam. Tetapi ada satu keluarga yang percaya dengan Yesus. Nah, satu keluarga ini tidak disukai oleh kepala suku di sana. Jadi akhirnya kepala suku mengumpulkan semua orang.
Setelah mengumpulkan semua warga, ia memanggil satu keluarga ini untuk dieksekusi. Ada ayah, istri, dan juga kedua anak laki-lakinya. Si ayah berkata kepada kepala suku dan seluruh warga di situ, I have decided to follow Jesus. Aku sudah memutuskan untuk memilih Yesus. Nah, kata-kata itu membuat kepala suku marah. Akhirnya ia memanggil pemanah-pemanahnya untuk membunuh kedua anak laki-laki keluarga tersebut. Akhirnya, kedua anak laki-laki itu pun dipanah di depan orang banyak dan di depan keluarga mereka. Kemudian si kepala suku ini bertanya lagi kepada si ayah, maukah kamu menyangkal imanmu? Kamu sudah kehilangan dua anak-anakmu. Kamu juga akan kehilangan istrimu. Tetapi, sekali lagi dengan tegas, si ayah berkata, walaupun tidak ada seorang pun yang ikut aku tetap mengikuti Yesus. Akhirnya, istrinya pun dipanah dan meninggal. Sekarang tinggal si ayah. Masih dengan marah dan kesal, kepala suku bertanya lagi kepada sang ayah, aku akan memberikan satu kesempatan lagi kepadamu untuk menyangkal imanmu, maka kamu akan selamat. Tapi kembali dengan tegas, si ayah menjawab apa coba? Dihadapkan dengan kematian dan kematian keluarganya, ia berkata, "The cross before me, the world behind me." Sebuah lirik yang sangat terkenal, dan itu artinya, salib di depanku, dunia di belakangku. No turning back. Aku tidak kembali lagi. Akhirnya pun, yang ia peroleh apa? Hingga meninggal oleh kepala suku di sana. Tapi tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Si kepala suku ini merasa penasaran banget, dia heran. Kenapa sih keluarga ini mau memperjuangkan sesuatu begitu kuat? Kenapa keluarga ini mau mati demi seorang manusia yang jauh di negeri sana, yang sudah meninggal 2000 tahun yang lalu? Pasti ada kekuatan luar biasa di balik iman keluarga ini. Aku pun ingin merasakan imannya. Nah, mendengar perkataan yang terucap dari kepala suku, maka seluruh warga di sana pun mereka mendengarnya dan kemudian juga ikut memilih Tuhan Yesus. Jadi, pada hari itu juga si kepala suku dan banyak warga di sana memutuskan untuk menjadi Kristen. Hingga saat ini pun di Assam banyak sekali orang Kristen di sana. Yeay. Happy ending? Happy ending atau sad ending? Jadi, Kak Leo mau bahas di sini mengenai hubungan antara firman Tuhan yang kita baca dengan cerita ini. Coba adik bayangkan, mungkin pada saat itu betapa kerasnya keluarga ini berdoa, betapa kerasnya si ayah berdoa, Tuhan mohon jangan ambil anakku, Tuhan mohon selamatkan kami, kayak gitu kan. Tapi apa yang didapat oleh orang ini tetap kematian. Lalu apakah Tuhan menjawab doa-doa mereka atau Tuhan membiarkan mereka dibunuh? Yuk kita baca ayat yang ke-11 sekali lagi. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kata, ia akan memberikan yang baik. Yang baik di sini adalah yang baik menurut Allah, bukan yang baik menurut kita manusia. Tapi kenapa harus mati sih Kak Lia? Kan bisa aja dong ada mujizat kayak gitu. Nah, karena Tuhan punya caranya sendiri, cara yang ia pandang yang baiknya melebihi apa yang kita pandang. Jadi melalui kematian mereka, kepala suku dan orang-orang di sana bisa melihat betapa teguhnya kepercayaan mereka, betapa teguhnya iman yang mereka pegang. Walaupun dihadapkan dengan kematian, mereka tetap memperjuangkan iman mereka. Mereka tidak menjual Yesus demi apapun, bahkan demi keselamatan dunia. Jadi, bisa kita lihat di sini, sisi positifnya adalah walaupun mereka mati, kuasa Tuhan dinyatakan bagi orang-orang di Assam melalui kematian mereka. Banyak sekali orang yang bertobat menjadi Kristen. Kemudian juga mungkin adik-adik berpikir bahwa upah dari memperjuangkan iman itu adalah maut, kayak gitu kan. Tapi mereka satu keluarga ini memperoleh tiket yang pasti untuk menuju kerajaan surga. Jadi, bukan kematian ya yang kita dapat. Kita mungkin mati, semua orang pasti mati di dunia ini. Tapi, satu yang membedakan adalah apakah kita berhasil sampai di surga atau sebaliknya.
dihubungkan dengan judul SBT pada minggu ini, yaitu Akrab dengan Allah. Kalian mau nanya, menurut adik-adik, mungkinkah jika seseorang yang jarang berdoa, yang tidak pernah membaca Alkitab, dan juga yang tidak akrab dengan Allah, bisa seperti keluarga di atas, tetap berdoa walaupun ia tidak melihat dan menerima, yang tetap memperjuangkan imannya walaupun dihadapkan dengan kematian, dan yang tetap berdoa walaupun ia tidak melihat ataupun menerima sesuatu. Mungkin nggak? Sepertinya tidak ya, susah bagi seseorang yang tidak mengenal, dia mau memperjuangkan hal itu dengan sungguh-sungguh. Jadi, doa itu menunjukkan keyakinan, kedekatan, kepasrahan, keterikatan kita kepada Allah. Melalui doa juga kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Coba ya, masa ada dua orang nih, misalnya ada dua orang yang tidak pernah berkomunikasi, akhirnya mereka bisa dekat. Ataupun ada orang yang berkomunikasi jarang-jarang, apakah mereka masih tetap dekat? Tentu enggak ya. Hanya mereka yang selalu berdoa kepada Tuhan, hanya mereka yang selalu membaca Alkitab, yang bergaul dekat dengan Tuhan, merekalah yang akrab dengan Allah. Jadi, akrab dengan Allah adalah ketika kita selalu terus-menerus dan bersungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Hanya mereka yang sungguh-sungguh berdoa dan terus-menerus berdoa, merekalah yang mampu memegang iman mereka sampai dihadapkan dengan kematian, seperti keluarga di atas. Sering kan kita mendapat nggak seperti apa yang kita mau. Sering juga kita belum mendapatkan apa yang kita mau, nunggu-nunggu lama, berdoa lama, tapi belum dapatkan hal itu. Tahu nggak? Hanya mereka yang akrab dengan Allah saja yang mampu menerima semua rancangan Tuhan, mengerti apa sih kehendak Tuhan bagi aku, apa sih maksudnya. Hanya mereka yang dekat dengan Tuhan. Walau tidak melihat, tetapi kita percaya. Walaupun kita belum mengerti, tetapi kita yakin bahwa ada maksud Tuhan yang baik bagi hidup kita. Dan hanya mereka yang dekat dengan Allah saja yang mampu mengambil sisi positif dari setiap masalah yang ada. Nah, dihadapkan dengan kondisi saat ini, kalian mau nanya, apakah doa sudah menjadi nafas kehidupan adik-adik? Lalu dihubungkan dengan COVID pada saat ini, masihkah adik-adik berdoa untuk COVID ini, walaupun COVID ini masih terus naik aja selama 1,5 tahun? Masih ya? Lalu, masih taatkah adik-adik menjaga prokes? Nah, kalian di sini mau mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa bagi bangsa dan negara ini, terutama bagi COVID ya, bagi tenaga kesehatan, supaya lelah mereka diganti oleh sukacita, dan supaya mereka juga nggak tertular oleh COVID. Kemudian yang kedua, bagi para pemerintah, supaya mereka bisa memberikan peraturan dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga adalah bagi mereka yang terkena COVID ataupun keluarga-keluarga yang harus isolasi mandiri, supaya mental mereka tetap happy, nggak stres, dan juga boleh cepat sembuh. Kemudian keempat adalah bagi ketersediaan peralatan-peralatan medis, seperti oksigen, kemudian juga ketersediaan rumah sakit, kemudian juga vaksin dan obat-obatan. Dan yang kelima adalah untuk COVID sendiri, supaya boleh cepat menurun. Mari kita sama-sama menyelipkan pergumulan ini dalam doa pribadi kita masing-masing di setiap hari. Coba adik-adik bayangin. Bayangkan kalau misalnya semua orang Kristen di negara Indonesia berdoa untuk COVID. Apa hati Tuhan gak luluh? Jadi, mari kita berdoa demi COVID supaya cepat menurun di tiap harinya. Nah, kalian juga di sini mau nanya, ada nggak kesan adik-adik ketika berdoa untuk Indonesia, untuk COVID ini? Apakah mungkin terharu atau mungkin juga jadi lebih tenang? Nah, kalian mau nanya, ada nggak kesan-kesan adik-adik ketika berdoa mengenai COVID? Dan adik-adik bisa tulis di kolom chat di grup PT kita. Jadi nanti Kak Lia akan buatkan list. Misalnya nanti Kak Lia mulai dengan Kak Lia. Kak Lia, pertama, kesan ketika berdoa tentang COVID ini adalah menjadi percaya akan penyertaan Tuhan.
terus kemudian juga menjadi lebih tenang dan optimis kayak gitu. Nah, jangan lupa ya diisi, karena kita juga akan sharing mengenai pengalaman doa kita kepada teman-teman teruna yang lain. Oke? Oke, kita mau doa syafaat di sini karena firman-Nya tentang berdoa, kita mau berdoa sampai menggerakkan hati Tuhan. Mari kita menyatukan hati kita dari rumah masing-masing untuk bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa, kami Persekutuan Teruna kembali datang untuk memuji nama-Mu dan juga untuk berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu mengenai betapa harus rajinnya kami berdoa Tuhan, betapa kami harus bergaul karib dengan Engkau. Bapa, kami ingin juga memiliki iman seperti keluarga di atas, yang dihadapkan dengan apapun, kami tidak mundur. Maka biarlah ketika kami sudah memilih untuk mengikuti-Mu, kami tidak kembali ke dalam jalan dunia. Kami mau berdoa di sini Tuhan, menaikkan doa syafaat kami untuk gereja-Mu, yaitu GPIB Gria Mulia Purworejo. Engkau tahu Tuhan, banyak masalah yang terjadi saat-saat ini. Tapi kami mohonkan penyertaan-Mu agar memberikan damai kepada semua orang. Engkau boleh berkati juga Bu Pendeta beserta keluarga, para majelis beserta keluarga, para pelayan, bahkan kami yang hanya anggota pelekat biasa. Biarlah Tuhan Engkau berikan kami kesehatan, kecukupan ekonomi, dan juga kebahagiaan. Sehingga dalam kami menjalankan PPKM ini Tuhan, kami tidak merasa jenuh ataupun bosan, tapi boleh tetap bersemangat. Kami mau berdoa juga untuk bangsa Indonesia ini. Engkau tahu banyak permasalahan yang ada di sini, terkhususnya berkaitan dengan COVID. Tuhan, kami mau memohonkan berkat-Mu bagi para tenaga medis yang sudah bekerja selama 1,5 tahun ini Tuhan untuk memberantas COVID. Engkau tahu betapa mereka berjerih payah, betapa lelahnya mereka menghadapi COVID Tuhan. Tapi kami mohonkan kesehatan bagi mereka dan damai bagi mereka, sehingga kerja keras mereka selama ini Engkau boleh ganti dengan sukacita. Kami mohonkan juga hikmat bagi para pemerintah kami, sehingga mereka boleh memberikan peraturan dengan penuh kebijaksanaan. Kami mohonkan juga Tuhan ada kejujuran dan juga ketaatan bagi setiap kami para masyarakat, supaya boleh tetap tertib, disiplin, menjalankan prokes. Kami mohon juga Tuhan Yesus untuk mereka yang terkena COVID ataupun keluarga yang harus menjalankan isolasi mandiri. Kau tahu Tuhan, mereka mungkin saja stres, tapi kami mohonkan sukacita surgawi hadir bagi mereka. Imunitas surgawi Tuhan hadir bagi mereka, menyembuhkan mereka sehingga mereka boleh cepat sembuh dan tidak menularkan kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami mohonkan juga Tuhan untuk ketersediaan alat-alat medis, baik itu oksigen, obat-obatan, vaksin, dan juga ketersediaan rumah sakit. Kau tahu bahwa kami sedang terbatas, tapi kami percaya bahwa Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya. Kami menyerahkan Tuhan COVID. Kami mau mengimani dan percaya di sini, walaupun angka COVID masih terus naik dan belum berhenti selama 1,5 tahun ini, tapi kami mau percaya ada maksud Tuhan yang baik di sini, bahwa ada penyertaan-Mu. Dan kami mau berdoa bersama-sama anggota Persekutuan Teruna di sini Tuhan, biarlah Engkau yang boleh mendengarkan doa kami. Kami di sini mau mengucap syukur Tuhan untuk anggota Teruna yang sudah mengikuti ujian dengan baik, menerima hasil, biarlah hasil itu boleh baik Tuhan, dan mereka boleh terpacu untuk semakin belajar dengan giat semester baru ini, di kelas yang baru ini. Kami juga mau bersyukur bahwa Marcel Tuhan sudah boleh sampai di Maluku sana dengan selamat. Kiranya Kau boleh berkati dia supaya dia boleh mengikuti sekolahnya yang baru dengan baik. Kami mau berdoa juga untuk keluarga anak-anak di sini, biarlah mereka boleh selalu sehat, ekonomi mereka dicukupkan Tuhan, dan juga orang tua mereka boleh mengasuh Teruna dengan penuh kebijaksanaan yang daripada-Mu. Kami mohon Tuhan agar Engkau boleh menyembuhkan Erik, Deo beserta keluarga, supaya mereka boleh cepat pulih, flu-flu itu Tuhan boleh hilang. Kami mau berdoa juga Tuhan di sini untuk pergaulan anak-anak di sini. Walaupun aktivitas mereka masih terbatas, hanya HP yang ada
di diri mereka, biarlah mereka tidak terjerumus dalam informasi yang salah, dalam pergaulan yang salah, ataupun dalam dunia sosial yang salah. Biarlah mereka Tuhan, seperti firman lalu, boleh menjadi garam dan terang dunia. Kami menyerahkan Tuhan, inilah doa kami. Ampunkan kami atas segala salah dan dosa kami yang sudah menyakiti hati-Mu, yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami mau mengikut-Mu sampai pada kesudahannya nanti. Dan berkati agar kami tidak memilih untuk kembali, melainkan kami setia dan taat. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yeay, kita udah mendengarkan firman Tuhan, kita juga udah berdoa syafaat. Sekarang kita mau persembahan. Oke, Kak Lia di sini menyiapkan persembahan Kak Lia. Walaupun di rumah kita tetap memberi persembahan ya. Oke, ini Kak Lia sudah memberikan persembahan untuk PT minggu ini. Nah, adik-adik yang mau memberi persembahan juga bisa mengumpulkannya terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya kita bareng-bareng udah ada di PT, kita bisa memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Nah, kita sudah sampai di penghujung ibadah dan kita akan menerima berkat. Mari dengan teduh kita menerima berkat. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sampai ketemu lagi di ibadah persekutuan PT selanjutnya. Oh ya, minggu depan sepertinya kita juga masih online mengikuti peraturan gereja. Gak apa-apa ya, yang penting tetap semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah!